الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan kata yang patut kita haturkan di hadapan Allah pada kesempatan kali ini. Hanyalah puja dan puji syukur atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita mampu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita dari rumah masing-masing atau dari kantor masing-masing senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amalan yang terbaik. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, seorang tokoh revolusioner yang mampu merombak suatu tatanan-tatanan yang barangkali pada waktu itu banyak tatanan yang mengarah kepada kejahiliaan, kehitam-hitaman, kebobrokan, menuju ke dalam tatanan yang penuh dengan berbagai macam kebijakan dan kebijakan. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khotib berseru kepada diri pribadi dan mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya di dalam arti melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu umat Islam ketika bulan Rabiul Awal, baik di desa, di kota, bahkan di pelosok-pelosok desa,
bahkan yang sangat luar biasa di Istana Negara pada memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Oleh karena itu ada satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Atau mungkin barangkali ada di antara saudara-saudara kita yang bertanya, siapa sebenarnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia biasa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia biasa, sebagaimana layaknya kita. Kita makan, baginda Rasul makan. Kita minum, baginda Rasul pun juga minum. Kita tidur, baginda Rasul pun juga tidur. Tetapi saudara-saudara yang perlu kita ingat, sekalipun apa yang kita lakukan ini sama dengan yang dilakukan oleh baginda Rasul, tentu akan berbeda. Contoh ketika baginda Rasul makan, yang dimakan oleh baginda Rasul barangkali semuanya yang halalan thayyibah. Tetapi apakah yang kita makan, kita masukkan ke dalam tubuh kita ini benar-benar halalan thayyibah, atau barangkali ada sedikit subhat? Kadang-kadang kita tidak terasa apa yang kita lakukan yang semestinya bukan hak kita, mungkin hak orang lain, tanpa sengaja kita saput dengan itu saja. Yang penting kita mendapatkan sesuatu. Tidak tahu itu halal atau haram, semuanya kita masukkan ke dalam perut kita. Bahasanya adalah karambol, haram-haram diterombol. Tapi barangkali yang telah dimakan oleh baginda Rasul tentu berbeda, semuanya halalan thayyibah. Kita tidur, baginda Rasul pun juga tidur. Tetapi berbeda saudara tidur kita dengan tidur baginda Rasul. Kita tidur barangkali semuanya, tubuh kita, jasad kita, hati kita tidur. Tetapi baginda Rasul tidak. Tubuhnya memang tidur, jasadnya memang tidur, tetapi hatinya bangun. Oleh karena itu saudara-saudara, adalah merupakan salah yang sangat besar jika ada di antara saudara-saudara kita yang menyatakan bahwa baginda Rasul dengan kita ini adalah sama. Tentu berbeda. Jangankan kita menyatakan bahwa baginda Rasul dengan kita ini berbeda, Allah sendiri sudah menyatakan bahwa di antara kita dengan baginda Rasul ada berbeda. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Inilah saudara-saudara yang membedakan antara kita dengan baginda Rasul. Coba kita tengok kembali di dalam Al-Quran, bagaimana ketika Allah memanggil kepada nabi-nabi yang lain selain baginda Rasulullah Muhammad SAW ini. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, hai Adam. Begitu ketika Allah memanggil kepada nabi-nabi yang lain sebagai contoh kepada Nabi Adam,
hanya dipanggil namanya saja. Kita tengok di dalam ayat yang lain. Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulam. Hai Yahya, hai Zakaria, hai Nuh, hai Isa, hai Musa. Begitu ketika Allah memanggil-manggil kepada nabi-nabi selain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tetapi saudara-saudara, jikalau Allah memanggil kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda. Kita tengok di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan nabiyyu. Ternyata Allah ketika memanggil kepada baginda Rasul tidak saja dipanggil namanya, tetapi dipanggil pangkatnya. Inilah saudara-saudara yang membedakan antara kita dengan baginda Rasul. Jangankan kita, malaikat saja berbeda. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita sudah tahu hal semacam itu, ketika kita memperingati peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apa yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing? Tentu adalah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, tidak sempurna iman seseorang jika cintanya itu melebihi saudaranya, cintanya kepada saudaranya melebihi cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudara, maka kita harus yakin dan yakin, hakul yakin, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang manusia yang sempurna, yang telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukjizat Al-Qur'an. Makanya jangan heran ketika Sayyidatina Aisyah ditanya tentang akhlak baginda Rasul. Lalu apa saudara-saudara jawab Sayyidatina Aisyah? Kana khuluqul Qur'an. Akhlak baginda Rasul adalah Al-Qur'an. Maka kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus betul-betul melakukan sesuatu ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa saudara-saudara? Ajaran yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan ajaran yang sangat sempurna, yang luar biasa. Islam is the complete of religion in the world. Islam adalah agama yang sempurna, bukan saja lil insan, bukan saja untuk manusia, tetapi termasuk lil tumbuhan, lil hewan. Luar biasa Islam ini saudara-saudara. Coba kita lihat contoh cinta baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak sekedar cinta kepada sesama manusia, yang walaupun manusia ini harus saling cinta, mencintai sesama. Man la yarhamun nasa la yarhamullah. Tidak akan dicintai oleh Allah ketika kita tidak mencintai sesama manusia. Ajaran ini yang barangkali harus perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ajaran yang telah diterapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Cinta kita bukan sekedar kepada manusia saja, tapi cinta kepada tumbuhan, cinta kepada hewan. Oleh karena itu jangan heran kenapa di era-era sekarang ini banyak di antara saudara-saudara kita yang punya hobi merawat tumbuh-tumbuhan, merawat bunga, bahkan menjadikan harga bunga melambung karena dirawat dengan sebaik-baiknya. Ini adalah menunjukkan cinta manusia kepada tumbuhan. Termasuk kenapa di antara saudara-saudara kita banyak yang suka dengan hewan, burung contohnya. Ini di dalam rangka ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita sebagai umat baginda Rasul harus mencontoh, karena baginda Rasul adalah ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini saudara-saudara, saking cintanya baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada makhluk yang lain, hewan contohnya. Coba kita lihat bagaimana ajaran di dalam Islam. Ketika seseorang mau menyembelih hewan, tentu di situ ada syarat-syarat agar senantiasa hewan yang akan disembelih tidak merasa kesakitan. Ada syaratnya, pisaunya harus tajam. Ini apa saudara-saudara, mengisyaratkan bahwa kita ini harus saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menghormati makhluknya Allah, apalagi kepada sesama manusia. Oleh karena itu ketika kita berharap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah mencintai sesama manusia. Inilah saudara-saudara ajaran yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu saudara-saudara, siapa sebenarnya seorang tokoh yang patut kita idolakan? Walaupun di era-era sekarang ini masih banyak di antara saudara-saudara kita yang salah mengidolakan seseorang, salah mengidolakan sebuah tokoh biar kelihatan keren. Tokoh yang diidolakan adalah tokoh yang dari barat, padahal mereka di akhir hayat nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang mampu menolong kepada kita. Tetapi yang mampu menolong kepada kita tidak lain adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan dengan bacaan sholawat yang kita baca setiap kali, dengan bacaan yang sholawat yang kita baca setiap hari, mampu mengantarkan kepada kita manakala ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaatnya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, ketika bulan Rabiul Awal banyak di antara saudara-saudara kita yang pada memperingati peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW ini, jangan salah niat, tetapi niatan kita adalah cinta, cinta, dan cinta. Dengan cinta dan cinta yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, insya Allah kehidupan kita di rumah tangga, di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat atau di negara, insya Allah akan menjadi kehidupan yang damai, tentram, dan senantiasa meraih suatu kebahagiaan. Inilah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Dan sekali lagi, mumpung kita ini
masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau kita tidak saling mencintai di antara kita? Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al adrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahil akbar.